Shalom saudara-saudara kasih dalam nama Yesus. Firman Tuhan pada hari ini cukup untuk berbau teologis tentunya, karena ini menggelitik secara teologis bagi kita yang sudah menjadi orang percaya. Saya ambil landasan firman Tuhan dari Galatia 4 ayat 1 dengan judul Warisan Rohani. Ya, mengapa saya mengambil judul warisan rohani? Tentunya semua orang ingin masuk jadi ahli-ahli waris kerajaan sorga tentunya. Ya, semua orang ingin, kalau ditanya, semua orang pasti ingin menjadi pewaris kerajaan sorga. Tapi saya secara teologis akan buka, apakah kita semua bisa masuk sebagai pewaris kerajaan sorga? Saya mengambil Galatia 4 ayat 1 sebagai landasan firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Saya ulang, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada hari ini saya akan sampaikan bahwa akil balik adalah cara untuk mencapai tahap dewasa. Kata balik adalah dari bahasa kata Arab yang diartikan sampai usia seseorang mencapai tahap kedewasaan. Alkitab menyatakan bahwa orang yang belum dewasa rohani, belum dewasa rohani, belum layak untuk menerima warisan. Yang belum layak, dewasa rohani belum tentu dia menerima warisan. Setelah mengalami akil balik, barulah hak sebagai ahli waris dapat diterimanya. Akil balik yang dimaksudkan oleh ayat nas di atas ialah akil balik rohani tentunya. Akil balik rohani. Ya, bukan akil balik secara fisik, tingkat kedewasaan secara umur, tapi yang dimaksud ini akil balik dewasa secara rohani, yaitu kedewasaan dalam kerohanian. Jadi kerohaninya apakah sudah sampai tingkat dewasa? Itu yang disebut akil balik rohani. Kerohaninya sudah dewasa atau belum. Inilah yang menjadi sasaran hidup orang percaya, yaitu mencapai kedewasaan rohani. Di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya katakan lagi Efesus 4 ayat 13, sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Nah ini, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tentunya ada kepenuhan dan tingkat pertumbuhan dan pengetahuan tentang Tuhan. Jadi orang Kristen kedewasaan rohani tidak diukur dari umur atau fisik, tapi kedewasaan diukur daripada dewasa rohani. Tadi dikatakan Efesus 4 ayat 13 tadi dikatakan mencapai kesatuan iman. Nah ini iman, kesatuan iman dari Tuhan Yesus tentunya, dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Nah ini. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jadi orang yang dewasa rohani adalah orang-orang yang sudah punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Sekarang saya mau tanya, berapa orang yang sudah akil balik atau disebut rohani yang punya pengetahuan benar tentang Tuhan? Dikatakan kedewasaan penuh
Ya, kedewasaan penuh itu mengambil sikap yang dewasa dalam menghadapi situasi, kondisi, perjuangan iman, penderitaan, ya, penganiayaan, ya, fitnah, aniaya, semuanya dia hadapi dengan iman dan pengetahuan tentang Tuhan. Ya, tidak semua. Ya, enggak semua. Ya, kalau orang yang sudah dewasa sekalipun dia merasa dirinya benar, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Mari kita evaluasi diri kita, ya. Dan kita mengenal Tuhan. Jangan-jangan kita juga salah. Ya, ada orang sekarang hari ini berkuak-kuak, dia merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Ya, belum tentu. Ya, kalau kita lihat kita juga salah, saudara. Belum tentu kita benar. Ya, dewasa. Ya, kita harus dewasa. Kalau kita difitnah, dibully atau apapun, dikucilkan, kita dewasa. Kita jangan mengamuk, jangan kita marah. Ya, ya, diganti posisi kita, ya, rotasi, tak dipecat, kita jangan marah. Hari ini saya dengar banyak orang yang protes-protes begitu, nggak baik. Jadi saya tidak baik. Orang yang dewasa, apalagi hamba Tuhan, kita harus semakin dewasa. Ya, jangan sampai baku hantam di dalam gereja, ya, karena rebutan A, B, karena merasa benar, ada pertikaian. Itu kan orang luar, nggak usah dulu jemaat, orang luar kan melihat. Kalau jemaat atau hamba Tuhan yang bertikai, itu kan nggak baik. Tidak ada kedewasaan. Ya, tidak ada kedewasaan. Mari kita mengalahnya, merendahkan diri. Ya, kalaupun gitu kebenaran pasti akan terbuka, ya. Nggak usah kita sibuk dengan hal-hal. Kita memberitakan firman Tuhan saja. Ya, kedewasaan. Yang penting tadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Nah, ini tentang anak Tuhan. Pengetahuan yang benar. Nah, ini kan penting, saudara. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, ini yang sampai hari ini saya terus belajar, menggali, bekerja keras untuk pengetahuan yang benar. Ya, kita sibuk dengan pengetahuan tentang Tuhan. Itu yang paling penting. Karena banyak orang nggak mengerti ini. Ya, saya jujur aja sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, ya, banyak orang Kristen nggak ngerti tentang pengetahuan tentang Tuhan. Ya, kalau di Indonesia ini parah sekali saya katakan. Berapa banyak orang Kristen bisa menjelaskan Tritunggal, saya kata. Bisa menjelaskan apa Yesus sebagai Tuhan, dasarnya apa. Dan banyak orang juga tidak mengerti kitab Wahyu. Banyak orang tidak mengerti tentang kitab Wahyu. Padahal hari ini banyak orang gak ngerti kitab Wahyu. Nah, ini tugas siapa? Tugas kita semua. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Kita kan akil balik, dewasa rohani. Ya, kita terus berkembang dalam kehidupan kita. Tidak cukup puas sebagai jumatan, sebagai umat, apalagi pelayan Tuhan. Kita harus terus belajar, menggali dekat dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Itu dewasa rohani. Ya, terus bertumbuh iman kita. Dalam penderitaan kita, ya, aniaya, dalam masalah, dalam cobaan, disitulah iman kita bertumbuh. Kita mengenal hukum Tuhan, kita mengenal perintah Tuhan, kita mengenal janji Tuhan. Dia tidak akan, dari situ kita melewati masa-masa itu yang sulit. Itu disitulah kita mengenal Tuhan. Bukan pada zona nyaman. Ya, pada saat kesulitan itu muncul. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dikatakan Efesus 4 ayat 13, kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. Ya, orang dewasa itu ya dewasa. Mengambil sikap secara dewasa, gentle, ya. Tidak seperti anak-anak, ngambek, ya, marah-marah, ya, bertengkar, buat perselisihan, pemecah belah. Itu kan anak-anak namanya tuh. Orang dewasa penuh, walaupun dia tahu kebenarannya sudah. Ya, dewasa, dia mengambil sikap yang dewasa. Itu kebenaran bukan kita yang bela, Tuhan yang bela nanti. Hari ini saya mau katakan kedewasaan penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya, bertumbuh. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Tuhan yang masuk, Tuhan yang masuk, Tuhan yang masuk. Firman yang masuk.
Ini bertumbuh terus makin besar. Nah itu yang penting. Ya. Bukan pergaulan yang buruk. Bukan situasi masalah kau tambahkan terus dalam hidupmu. Ya nggak benar. Kau berkutat di masalah itu terus. Tidak dong. Kepenuhan Kristus kau masukkan. Tuhan tolong berikan aku damai sejahtera sukacita. Ada masalah nih Tuhan. Biarlah damai sejahtera penuhkan dengan Roh Kudus. Itu orang yang dewasa rohani. Ya. Jangan kok ambil sikap strategi ya. Menantang, melawan. Itu tidak benar. Itu bukan dewasa rohani. Itu anak-anak saya katakan. Anak kecil. Ya. Gak boleh seperti itu. Kita harus dewasa rohani. Ini kenapa saya bawakan penting. Ya, ini makanya tadi saya bilang secara teologis ini penting. Sebagai pewaris kerajaan sorga harus orang-orang yang rendah hati. Ya, rendah hati, rendahkan dirimu. Bukan hanya rendah hati, tapi rendahkan dirimu. Ya. Yang berikutnya, ya setiap manusia mengalami pertumbuhan secara fisik tentunya ya. Tapi juga dia juga harus bertumbuh juga di dalam roh. Nah ini firman Tuhan menegaskan bahwa jika seorang bukan milik Kristus, ia tidak berhak untuk menjadi wali waris. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jika kamu anak maka kamu adalah ahli waris. Kamu bukan hamba ya. Tadi saya katakan kamu anak. Nah kalau anak kita ngertilah sebagai anak Tuhan, hidup di dalam roh ya. Ya, hidup di dalam roh. Roma pasal 8. Yang pertama untuk kita dewasa rohani itu hidup di dalam roh. Terus Galatia 4 ayat 7 kita harus hidup sebagai anaknya Tuhan maksudnya, bukan sebagai pembantu maksudnya. Ya, kalau anak kita ngertilah Bapak kita apa kemauannya, ya. Kalau hamba kan tunggu perintah. Tapi kalau anak kita tahu apa yang kita harus lakukan, itu perbedaannya, ya. Terus berikutnya dikatakan, dan kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, kamu warisi dari nenek moyang itu, cara bukan dengan barang fana, bukan dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Nah kita sadar, kita telah ditebus. Orang yang dewasa rohani kita sadar, kita siapa, kita sudah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Ya, darah yang mahal, bukan emas perak. Jadi kalau kita sadar tadi hidup di dalam roh, kita nih anak Tuhan. Yang ketiga tadi dikatakan kita ditebus oleh darah Yesus ya. Ya. Kita hidup di dalam roh ya. Kita anak Tuhan, kita sadar itu. Dan kita telah ditebus oleh tubuh dan darah Yesus. Ya sadarlah 3 hal itu. Ya, kita dan makin dewasa. Apa artinya kita? Ya, masih seperti anak-anak childish ya, masih childish untuk apa? Ya, ngambek lah, ya, marah-marah lah, bertikai lah. Ya. Kita sebagai ahli waris itu ya semakin dewasa, kita mengenal Tuhan, sifat Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin, perintah Tuhan, kesetiaan yang taat. Itu saja tugas kita. Sekalipun kita dimaki, sekalipun kita difitnah, sekalipun dibully, ya. Saya sudah ngalamin itu, saya bukan hanya cerita ini. Saya sudah ngalamin. Bagaimana saya dibully dulu waktu awal mau jadi hamba Tuhan. Difitnah, dikucilkan, ya, dihina lagi. Kenapa kamu mau jadi pendeta? Siapa yang menyesatkanmu? Ada saudara saya bilang begini, siapa yang menyesatkanmu? Dia datang ke rumah, dia semburkan asap rokok itu. Siapa yang menyesatkanmu? Kita mau jadi pendeta kok disesatkan? Nah itu kan aneh, orang dunia, padahal dia penetua loh, majelis gereja loh. Nah kan aneh bagi saya. Kita kan mau dewasa rohani, malah dibilang siapa menyesatkan kamu? Nah kan aneh. Nah, saya juga ngalamin, udah jadi hamba Tuhan, saya mengalami siksaan 2 tahun, dihina, difitnah. Waktu itu saya membela kebenaran, ya, membela kebenaran di negara ini, ya, untuk membela kebenaran dalam rangka untuk memperjuangkan sesuatu waktu itu. Ya. Wah, habis difitnah oleh seorang hamba Tuhan, difitnah, ya, dihajar melalui mimbar lagi, dihajar lewat mimbar. Nah, saya bilang, apakah saya marah? Enggak. 2 tahun saya diam, 2 tahun, tapi Tuhan bela saya. Tuhan bela saya. Kebenaran itu akan terkuat. Karena waktu itu saya membela
untuk supaya di daerah itu tidak terjadi suatu undang-undang mereka. Karena mereka akan mengadakan undang-undang menurut mereka. Saya bilang jangan. Oleh karenanya saya diperintahkan oleh suatu organisasi, saya harus masuk untuk supaya tidak, saya berjuang untuk tidak dilakukan undang-undang itu, dan terbukti sampai hari ini. Tapi saya difitnah seolah-olah saya bersekutu dengan dia. Ya enggak lah. Seolah-olah saya terima uang dari mereka. Enggak lah. Sampai hari ini saya hidup apa adanya kok. Saya hidup sederhana, bersahaja. Saya nggak punya apa-apa. Biasa-biasa saja. Dan saya tidak punya jabatan apa-apa. Dan saya tidak punya kekayaan. Tapi yang namanya fitnah. Seolah-olah saya mendekati pejabat itu. Waduh. 2 tahun saudara. Ya, kita dewasa, diam saja. Nah ini kan saya alami. Saya mau saksikan. Saya alami. Bukan hanya cerita. Dewasa rohani pun. Karena saya punya akil balik. Dia mengerti Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Tuhan pasti bela saya. Itu saya mau sampaikan dengan tegas. Tuhan pasti bela saya. Jadi saudara juga begitu. Dewasa rohani lah. Sekarang banyak anak-anak Tuhan, saya katakan fenomena tidak dewasa rohani. Ya, bertikailah. Ya, rebutannya untuk apa saudara? Toh kita juga akan mati kan, masuk surga. Kalau kita masuk surga. Persoalannya saudara kalau nggak akil balik gimana mau masuk surga? Sekalipun ya gelar saudara pendeta, doktor apapun, MTH, STH ya, kalau saudara nggak dewasa rohani juga percuma. Seperti anak-anak, kalau nggak disanjung, gila hormat, ya, gila posisi, untuk apa saudara? Ya? Bagi saya tuh, jabatan itu nggak perlu ya. Kalaupun saudara didaulat untuk menjabat itu tertentu karena saudara punya prestasi. Karena saudara diangkat Tuhan. Bukan Anda cari-cari posisi, cari-cari muka. Untuk apa? Amin. Ya, berikutnya, sampaikan lagi. Orang yang sudah akil balik secara roh adalah orang yang meninggalkan segala perbuatan duniawi. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 1 Korintus 13 ayat 11b. 1 Korintus 13 ayat 11b. Dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Hanya orang yang sudah mengalami akil balik secara rohlah yang semakin dipercaya oleh Tuhan dalam segala hal yang berhak menjadi ahli warisnya. Nah itu dia. Itu penting. Ya, tidak menjadi anak-anak, meninggalkan sifat anak-anak dan meninggalkan segala perbuatan duniawi. Nah itu penting. 1 Korintus 13 ayat 11b. Meninggalkan perbuatan daging dan sifat kekanak-kanakan. Untuk apa saudara? Ya, kita ini mau mati saudara. Umur kita nggak berapa lama sih. Kita ini numpang, kata firman Tuhan, kita numpang di dunia. Umur kita 70 sampai 80 sudah selesai itu, sakit-sakitan, sudah capek kita. Hah? Mau 100 tahun, 120 tahun, 200 tahun. Penderitaan saudara. Ya. Saya nggak sampai 70 aja udah begini, udah menderita. Apalagi nanti kalau udah tua, aduh. Jadi mau apa kita hidup ini? Ya, lepaskan kedagingan kita. Ya sifat-sifat yang seperti itu buang. Dan kekanak-kanakan itu yang saya katakan itu firman loh. Kita harus dewasa rohani menghadapi situasi memang kadang-kadang nggak enak. Ya, ditindas. Saya sudah ngalami ditindas. Ya, waktu saya bekerja apa yang nggak saya alami? Kalau Bapak mau mendapatkan sesuatu dalam posisi di perusahaan ini, di kantor ini, institusi ini, Bapak harus pindah keyakinan. Nah itu kan harus kita tinggalkan seperti itu. Saya mengalami hal seperti itu saudara, yang tidak enak juga saya alami kok. Nah, mari kita dekat ke Tuhan ya. Jangan kita anak-anak ngambek lah segala malam. Kok perlu bikin pertikaian lagi, perpecahan supaya orang mendukung kita, perbuatan kita. Untuk apa ya, cari masa supaya orang mendukung perbuatan kita, kebenaran kita. Enggak, Tuhan yang mendukung kita ya. Tuhan yang mendukung kita. Nggak usah kau cari dukungan dari orang. Tidak usah. Carilah dukungan dari Tuhan. Saya ingatkan saya hamba Tuhan. Kalau kita udah dewasa rohani, termasuk hamba Tuhan, pendeta sekalipun, jangan cari dukungan dari manusia. Carilah dukungan dari Tuhan. Ya, apalagi jemaat, kau cari dukungan supaya kau kelompok. Aduh, itu memalukan bagi Tuhan. Ya, saya nggak perlu seperti itu. Ya, saya pernah keluar dari satu sinode. Saya pernah keluar dari satu sinode. Ya, keluar saya. Benar-benar asli, saya keluar dari satu sinode. Ya, kalau tidak bisa dipertahankan, untuk apa kita cari masa? Cari pertikaian, cari perpecahan.
Saya buat surat pengunduran diri dan saya keluar, sudah selesai. Kan aman, damai sejahtera, sukacita. Untuk apa kita bertahan kalau memang tempat itu tidak kondusif, ya keluar saja. Begitu juga waktu di kantor. Kalau memang tidak kondusif, dia sudah apa? Kita mengalah. Untuk apa kita pertahankan? Cari masa, cari kebenaran. Oh, mempertahankan. Tuhan yang bela kita. Tuhan yang bela. Dan saya sekarang dibela Tuhan. Sekarang saya dibela Tuhan. Ya, kalau kita percaya. Dan dikatakan, hanya orang yang sudah mengalami akil baliklah secara roh lah. Yang semakin dipercaya oleh Tuhan dalam segala yang berhak menjadi ahli warisnya. Semakin dipercaya Tuhan. Lebih baik kita dipercaya Tuhan, saudara. Kalau kita dewasa rohani, kita semakin dipercaya Tuhan. Enak gak dipercaya Tuhan? Jangankan dipercaya Tuhan. Kalau saudara dipercaya oleh presiden, ya, Anda mendapat surat kepercayaan, diutus saudara menjadi duta besar, kan bangga sekali. Ya, surat tugas menjadi menteri, menjadi dirjen, kan bangga sekali. Ya begitu juga di sorga. Tuhan yang punya sorga, kita mendapat surat ahli waris, kan bangga banget. Ya, saudara, nggak usah ribut. Wah, hari ini juga saya mau sampaikan juga, jangan ributkan harta warisan dunia juga, jangan. Saya sebagai hamba Tuhan nggak peduli, ya, nggak peduli. Ya, tapi banyak orang, ya, orang sibuk dengan meributkan harta warisan. Bagi saya, nggak dapat ya syukur, ya, dapat lebih baik syukur lagi, ya kan begitu. Ya berarti Tuhan yang beri. Kalau jalan Tuhan, kalau Tuhan yang kasih, nggak ada yang bisa menghambat. Saya katakan tidak ada yang bisa menghambat. Kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu kita, cari kelompok, cari masa, bikin pertikaian, perseteruan. Untuk apa? Itu nggak dewasa. Ada hamba Tuhan model begitu, ada. Jangan kan? Saya bilang nggak ada. Ada. Saya nyaksikan sendiri. Untuk apa seperti itu? Jadilah kita orang dewasa rohani. Kita ini waris kerajaan sorga. Orang-orang kudus lah kita. Ya, jadi ingin mewarisi kerajaan sorga, jadilah anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Nah ini terakhir kesimpulan. Mewarisi kerajaan, jadilah anak-anak Tuhan yang penuh dewasa rohani. Akil balik, ya. Kalau udah akil balik, ya lepaskanlah perbuatan daging, hidup di dalam roh, kerendahan hati. Pak Pendeta, saya dibully dia, sudah. Saya sudah ngalamin itu, udah. Tuhan yang bela saudara, nggak usah Anda cari pembelaan, Tuhan yang bela. Ya, merasa benar, nggak usah, Tuhan yang bela. Ya, Tuhan yang bela. Dewasa rohani, ya, dewasa menghadapi situasi, ya, dewasa rohani. Kita, ya, pengetahuan tadi saya bilang, kesatuan iman dan pengetahuan yang benar itu yang penting. Iman, karena kita menghadapi situasi ini begitu semakin gawat, resesi semakin, kita menghadapi situasi yang tidak kondusif. Kita harus dewasa betul-betul menghadapi situasi dan masalah ini. Dan kita mengenal Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Ya, jangan kita sibuk dengan urusan dunia. Ajarkan. Banyak umat tidak mengerti firman Tuhan. Ajarkan. Ya, umat juga gitu, harus haus akan firman Tuhan. Jangan sibuk dengan dunia saja. Ya, kiranya firman Tuhan, kita menjadi pewaris kerajaan surga. Kita kejar kedewasaan, akil balik. Hidup kita penuh dengan iman dan pengetahuan tentang Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.